Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan pemirsa sekalian di channel YouTube Muslimah Ulul Albab di rubrik Suara Pakar untuk Perubahan. Saya Afrahul Fadila pada kali ini akan menyapa pemirsa sekalian, dan tentu tema kita hari ini adalah mencari tuntas dari meluasnya penyakit degeneratif pada anak. Hari ini Afra tidak sendiri tentunya, bersama dengan Ibu Dewi Rahayu SPMSI. Beliau adalah akademisi, pemerhati kesehatan dan gizi. Bu Dewi, apa kabarnya? Alhamdulillah Kak Afra. Kak Afra apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Dewi, nah tentu pada kali ini seperti yang disampaikan tadi temanya, saat ini kita mendengar dan juga menyaksikan berbagai fakta terkait tentang penyakit diabetes pada anak. Nah, menurut Bu Dewi, seserius apa masalah ini dan pandangan Bu Dewi tentang kasus ini? Baik, terima kasih Kak Afra. Memang diabetes menjadi masalah yang cukup serius saat ini ya. Indonesia sendiri itu prevalensi atau kejadian diabetes itu sekitar 13% dari jumlah penduduk. Kalau kita anggap jumlah penduduk itu 270 juta, maka sekitar 35 juta itu menderita diabetes. Dan seperempatnya adalah anak-anak. Nah, jadi dan kejadian anak-anak ini meningkat sangat tajam ya. Dari 2010 hingga 2023 itu terjadi 70 kali peningkatan. Nah, ini luar biasa. Dan Menteri Kesehatan sendiri, Bapak Budi Gunadi Sadikin, itu menyatakan bahwasannya diabetes ini adalah mother of all disease. Nah, apabila penyakit diabetes ini tidak tertangani dengan baik, maka bisa berkembang menjadi penyakit-penyakit lain. Ya, misalnya stroke, kemudian gagal ginjal, bahkan jantung. Nah, bagaimana, seserius apa penyakit ini selanjutnya? Tentu saja kalau yang mengalaminya adalah anak-anak, dan kita tahu bahwasanya karakter pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu perlu kita jaga, di mana organ-organ tubuh mereka belum tumbuh dengan baik, maka artinya diabetes ini menjadi ancaman bagi kesehatan generasi kita. Dan ini adalah persoalan baru di dunia kesehatan ya, penyakit tidak menular. Diabetes diantaranya ginjal, hipertensi, dan kanker dan lainnya. Nah, untuk ginjal sendiri memang kemarin juga mengagetkan kita ya. Banyak anak-anak yang mengalami ini, padahal biasanya kita tahu di usia 40 tahun ke atas ya. Namun kenyataannya di RSCM sendiri melaporkan setiap bulannya minimal 60 orang anak yang rutin cuci darah 2 kali seminggu. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kemudian kira-kira menjadi faktor penyebabnya ini apa Bu? Terhadap penyakit ini. Nah, kalau untuk diabetes sendiri ya, kita tahu ini pasti ada kaitannya dengan gangguan menghasilkan insulin di pankreas ya, baik itu karena masalah kelemahan daya tahan tubuh atau autoimun, dan nanti bisa juga karena keturunan. Tapi secara keseluruhan penyakit tidak menular itu sangat terkait dengan gaya hidup. Ya, misalnya obesitas, kelebihan berat badan ya, kemudian juga tingkat stres yang semakin tinggi, kurang tidur atau istirahat, kemudian juga merokok, dan terutama konsumsi yang tidak baik yang didominasi oleh tingginya gula, garam, dan lemak. Nah, gula ini misalnya maraknya minuman berpemanis ya. Nah, tetapi selain itu ada persoalan yang mendasar ya. Kesalahan-kesalahan atau persoalan-persoalan tersebut itu ada masalah yang lebih mendasar, yaitu adanya sekarang gaya hidup ya, ala kapitalistik di tengah-tengah kita, di mana orang itu mengkonsumsi lebih didominasi untuk kesenangan, bukan lagi untuk menghilangkan rasa lapar, untuk mempertahankan kesehatannya ya, tetapi tadi untuk kesenangan, apa yang lagi viral itu yang mereka konsumsi. Nah, selain itu juga di tengah pengetahuan gizi dan kesehatan mereka yang kurang ya, ternyata ada serbuan dunia industri makanan ya. Kita tahu kapitalis itu kan tidak memandang apakah itu baik atau buruk,
tetapi selagi itu menguntungkan maka itu diproduksi terus. Maka di dunia industri makanan kita disodori ya, dihujani dengan makanan-makanan yang sebenarnya itu tidak baik. Misalnya tadi ya, berpemanis tinggi. Dan bahkan saat ini mereka itu cenderung untuk menghasilkan makanan atau minuman yang bisa membuat anak-anak itu ketagihan. Ya, demi apa? Keuntungan semata-mata. Nah, selain itu juga, kalaupun masyarakat itu misalnya sudah memiliki pengetahuan gizi dan kesehatan yang baik, kenyataannya ketika mereka ingin mewujudkan konsumsi yang baik, ternyata harga pangan yang sehat itu relatif mahal. Sedangkan masyarakat kita itu berada di dalam kesejahteraan yang ya katakanlah kemiskinan itu merajalela di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga tidak semua masyarakat kita bisa mengakses makanan yang berkualitas. Begitu. Ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya terkait tentang bagaimana respon dan kebijakan pemerintah terhadap permasalahan ini. Ya, sebenarnya pasti ya ada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kesehatan. Apalagi seiring dengan transformasi kesehatan, maka memang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan sekarang itu lebih mengutamakan tindakan yang preventif daripada kuratif. Nah, preventif di sini adalah misalnya melakukan screening terhadap penyakit diabetes misalnya atau PTM secara umum. Kemudian melakukan edukasi dan layanan yang berbasis BPJS. Selain itu juga ada ya program-program lain, misalnya memperbaiki konsumsi yang tadi dianggap penyebabnya adalah tingginya misalnya konsumsi gula, maka supaya konsumsi gula masyarakat itu rendah, pemerintah melakukan kebijakan cukai terhadap minuman berpemanis ya. Maka heboh kemarin ya. Cukai minuman berpermanis dalam kemasan NBDK. Jadi diharapkan kalau cukai diterapkan, maka harganya cukup tinggi sehingga masyarakat pun tidak membeli dan konsumsi menjadi turun ya. Nah, selain itu juga mengupayakan tidak terjadinya obesitas, tidak kemudian melakukan pengelolaan terhadap stres, menjaga kualitas tidur dan tidak merokok. Nah, tapi itu program pemerintah ya, dan itu dinyatakan sebagai program yang preventif klinis ya. Nah, tentu saja ini menjadi sesuatu tanda tanya bagi kita ya. Bagaimana ini bisa dilakukan di tengah sistem hidup yang serba kapitalistik gitu ya, di tengah masyarakat yang justru dihujani dengan faktor-faktor determinan terjadinya penyakit diabetes tadi atau penyakit tidak menular lainnya. Kita lihat gitu ya, informasi-informasi yang beredar di sekitar masyarakat, baik misalnya dari film ataupun yang lainnya, itu adalah informasi-informasi yang mengajak masyarakat itu konsumsi itu untuk kesenangan gitu ya, bukan semata-mata untuk menghilangkan rasa lapar atau untuk kesehatan. Jadi di dalam film itu misalnya ada makanan yang viral, maka itu yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Didukung lagi dengan industri-industri kapitalis yang memang menyediakan makanan-makanan yang tidak sehat tadi gitu. Nah, selain itu juga, kalaupun masyarakat kita memiliki informasi yang cukup baik di tengah tentang konsumsi tentang gizi dan kesehatan, tapi nyatanya karena mereka masih berada di dalam taraf kemiskinan, maka mereka tidak mampu mengakses. Nah, ini yang menjadi persoalan, menjadi tidak bisa jadi ya program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menghentikan kejadian baru terhadap diabetes maupun penyakit tidak menular lainnya. Lalu permasalahan tadi kemudian pemerintah mengandalkan upaya preventif bersifat klinis saja berarti tidak cukup ya Bu ya, dalam artian juga untuk mencegah permasalahan yang baru itu muncul. Nah, ini gimana menurut Ibu? Ya, kalau preventif itu dalam makna yang tadi, tentu saja ini kita yakini tidak akan mampu mencegah munculnya kejadian-kejadian baru ya, penyakit tidak menular. Nah, kalau kita telisik lagi nih ya, misalkan kalau penyakit itu disebabkan oleh keturunan ya, maka seharusnya orang tua itu mengerti bagaimana tata laksana terhadap potensi penyakit tersebut, dan orang tua atau keluarga yang juga
memiliki anak yang diabetes misalnya, mereka bisa melakukan pengobatan karena tersedianya fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit, ya pelayanan kesehatan yang memberikan layanan yang maksimal. Nah, tentu saja layanan yang maksimal ini harus mampu diakses oleh semua orang. Jadi pelayanan kesehatan yang gratis dan berkualitas bagi baik itu laki-laki, perempuan, kaya maupun miskin. Nah, kalau penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak baik, maka tentu saja harus dilakukan edukasi-edukasi ya agar pemahaman tentang gizi dan kesehatan itu betul-betul benar di kalangan masyarakat. Nah, ketika juga diberikan edukasi yang tentang gizi dan kesehatan yang baik, maka informasi-informasi yang sebaliknya yang justru merusak itu harusnya dieliminasi. Jadi informasi misalnya dari kapitalis itu tidak boleh masuk di tengah kehidupan masyarakat kita kalau ingin mengeliminasi gaya hidup yang tidak tepat tadi, gitu. Nah, di samping itu juga ya industri juga harus diatur. Jangan sampai sudahlah mereka lemah kemudian mereka dihujani dengan industri makanan yang berbahaya tadi. Tentu saja ini adalah kebijakan pemerintah yang harus mampu menjangkau aspek tersebut. Nah, lebih dari itu lagi ya, kemiskinan. Maka ketika masyarakat tidak mampu mengakses makanan yang sehat dan baik karena kemiskinan mereka, maka program pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kesehatan tadi harusnya sampai kepada menghilangkan kemiskinan itu sendiri di tengah masyarakat. Nah, jadi untuk menyelesaikan persoalan diabetes atau persoalan penyakit tidak menular, itu programnya harus sampai ke persoalan mendasar dan melibatkan banyak aspek. Sehingga betul persoalan tersebut bisa diselesaikan dan tidak memunculkan kejadian-kejadian baru. Dan kita sebagai seorang muslim percaya bahwasanya di mana sistem yang komplit tersebut yang mampu menyelesaikan persoalan kesehatan atau persoalan manusia secara umum secara keseluruhan, ya Islam lah yang mampu memberikan solusi tersebut dengan perangkat hukumnya yang sudah lengkap. Ya, menghilangkan kemiskinan misalnya dengan sistem ekonominya dan sebagainya. Ya baik Bu Dewi, ternyata pemirsa sekalian, meluasnya penyakit diabetes, kemudian penyakit tidak menular, itu tidak bisa diselesaikan hanya satu sisi saja, tetapi harus berangkat dari dasar penyelesaian supaya untuk tuntas ya Bu ya. Dan kemudian juga ternyata memang ini melibatkan berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Betul. Nah, sebagai seorang muslim yang kemudian memiliki seperangkat aturan, nah kita ternyata memiliki loh aturan itu di dalam sistem Islam. Kan begitu ya Bu? Iya, betul-betul. Jadi memang perlu perbaikan yang mencakup semua level ya. Begitu. Ya. Baik pemirsa, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Dewi telah memberikan ilmunya yang sungguh luar biasa. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.